Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya, Bapak Rahmat Wahid Ramadan, selaku guru mata pelajaran geografi di MA Al-Islam Damsaren Surakarta. Anak-anakku semua, pada kesempatan hari ini kita akan belajar bersama tentang materi geografi kelas 11, posisi strategis Indonesia terhadap poros maritim dunia. Untuk selanjutnya, mari kita simak pemaparan berikut. Letak, luas, dan batas wilayah Indonesia perlu kita kaji lebih detail supaya kita bisa mengetahui batas wilayah negara kita tercinta ini. Yang pertama, berkaitan tentang letak Indonesia dibagi ke dalam 5 jenis. Yang pertama adalah letak astronomis. Kita bisa ketahui bahwa letak astronomis Indonesia berada pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, serta 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Letak astronomis ini berkaitan tentang kondisi iklim yang ada di Indonesia. Yang kedua adalah letak geografis. Sebagaimana kita lihat pada gambar pada saat berikut ini, bahwa letak geografis Indonesia berada di silang benua dan silang samudra. Indonesia berada di antara 2 benua besar, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan berada di antara 2 samudra besar, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Untuk letak yang ketiga adalah letak geologis. Indonesia secara geologis dibagi ke dalam 3 jenis. Yang pertama adalah negara Indonesia berada di antara jalur pertemuan gunung api aktif yang ada di dunia, yang kita kenal sebagai Ring of Fire, yaitu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterranean, yang berakibat Indonesia menjadi negara yang memiliki gunung api terbanyak dan aktif terbesar di dunia. Yang kedua merupakan pertemuan 3 lempeng aktif, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Hindia, dan lempeng Pasifik. Sehingga konsekuensinya Indonesia menjadi negara yang memiliki tingkat kerawanan bencana geologi termasuk tertinggi di dunia, yaitu rawan terhadap gempa bumi, tsunami, gunung meletus, tanah longsor, dan sebagainya. Yang ketiga adalah Indonesia berada pada 3 dangkalan atau paparan. Sebelah timur Indonesia adalah paparan Sahul, itu meliputi Papua dan Australia. Sebelah barat adalah paparan Sunda yang meliputi Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan sebelah utara adalah paparan Indochina yang meliputi Cina daratan dan Filipina. Untuk selanjutnya adalah letak geomorfologis Indonesia. Letak geomorfologis Indonesia berkaitan tentang relief permukaan bumi yang ada di Indonesia, sehingga berpengaruh pada suhu tiap wilayah yang ada di Indonesia. Tentunya suhu yang berada di pegunungan atau wilayah pegunungan relatif lebih rendah dibandingkan dengan suhu yang ada di wilayah dataran rendah. Dan yang kedua juga akan menentukan kandungan mineral dalam tanah, sehingga berpengaruh pada kekayaan sumber daya alam serta kesuburan tanah. Dan yang ketiga adalah menentukan kepadatan penduduk. Bisa diketahui wilayah-wilayah yang reliefnya curam cenderung akan lebih sedikit penduduknya daripada wilayah-wilayah yang relatif landai. Dan yang selanjutnya adalah letak maritim, bahwa Indonesia secara geologis, secara astronomis, secara fisiografis sangat menunjang untuk memposisikan Indonesia sebagai negara maritim yang kuat. Karena ini sangat berperan dalam kemajuan Indonesia di masa yang akan datang. Salah satunya bisa membuka peluang kegiatan perekonomian yang lebih luas antar negara, karena Indonesia berada di posisi yang sangat strategis. Yang kedua, itu bisa digunakan untuk mempertimbangkan dalam kancah politik dunia, karena Indonesia memiliki nilai tawar yang sangat tinggi. Banyak negara-negara yang berlomba-lomba untuk menginvestasikan
dana-dananya dalam bidang pariwisata, perdagangan, bahkan juga pengaruh politik. Untuk selanjutnya adalah luas dan batas teritorial Indonesia. Kita ketahui bahwa luas laut yang ada di Indonesia itu lebih tinggi dibandingkan dengan luas daratan. Sedangkan luas laut itu sendiri 3.257.483 km persegi. Sedangkan untuk luas daratannya 1.922.570 km persegi, sehingga total keseluruhan wilayah Indonesia adalah 5.180.053 km persegi. Ini yang menjadikan negara Indonesia menjadi negara kepulauan terbesar di dunia, karena tidak kurang dari 17.000 pulau yang ada di Indonesia. Sedangkan untuk karakteristik daratannya itu sendiri itu juga sangat subur sekali. Banyak sekali kekayaan alam yang ada di wilayah daratan Indonesia karena pengaruh letak geologis dari Indonesia, yang mana banyak sekali gunung api aktif yang menjadi sumber unsur hara dalam tanah sehingga kesuburan tanah dapat terjamin. Sedangkan untuk wilayah perairan itu sendiri, Indonesia begitu banyak memiliki danau, sungai, selat, laut, dan samudra, yang mana dari semua wilayah perairan tersebut menyimpan potensi atau kekayaan alam yang dapat digunakan untuk kelangsungan anak cucu kita yang ada di Indonesia. Begitulah anak-anakku sekalian, materi tentang posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia, karena secara letak kita sangat diuntungkan, sehingga harapan kita bersama kita bisa mengambil manfaat dari posisi kita sebagai strategis atau silang strategis di dunia ini, sehingga bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Demikian materi yang saya sampaikan. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cut.